Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Septian Anhara dari kelas manajemen 1F. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang pengertian organisasi. Pengertian organisasi adalah asas organisasi, tujuan, departemenisasi, pembagian kerja, koordinasi, pelimpahan, wewenang, kesatuan, perintah, fleksibel, atau sebagai wadah tempat di mana sekelompok manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yang digambarkan dalam bentuk struktur organisasi tentang hubungan kerja tersebut. Organisasi dibagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar dengan hubungan kerja yang rasional. Organisasi informal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Next, bentuk-bentuk organisasi terdiri dari organisasi staf, organisasi garis, organisasi fungsional, organisasi staf dan garis, organisasi garis dan fungsional, organisasi fungsional dan staf, organisasi garis fungsional dan staf, dan yang terakhir, organisasi panitia. Selanjutnya, prinsip-prinsip organisasi secara umum dan menurut para ahli. Yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Sebelum membentuk sebuah kelompok atau organisasi, pertama-tama yang harus dipikirkan adalah tujuan dari pembentukan organisasi atau visi dan misi sebuah perusahaan. Yang kedua, prinsip pembagian kerja. Di dalam sebuah organisasi atau perusahaan terdapat lebih dari satu pekerja sehingga diperlukan seorang pemimpin atau manajer untuk menentukan pembagian kerja terhadap seluruh pekerjanya. Yang ketiga, prinsip pendelegasian kekuasaan. Seorang pemimpin atau manajer tidak akan mampu mengatur banyaknya orang di dalam perusahaan sehingga diperlukan seseorang untuk memegang kekuasaan untuk mengontrol pekerjaan yang dilakukan bawahan setelah pemimpin. Yang keempat, prinsip tingkat pengawasan. Di dalam melancarkan proses pekerjaan yang dilakukan dibutuhkan pengawasan untuk mengontrol proses kerja di dalam sebuah organisasi. Yang kelima, prinsip rentang manajemen. Di dalam sebuah organisasi, efektivitas dan efisiensi menjadi prioritas dalam hal melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan organisasi. Untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi, ini dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Yang keenam, prinsip koordinasi. Prinsip organisasi yang terakhir adalah prinsip koordinasi, yaitu suatu usaha dalam mengembangkan unit-unit yang bertugas di dalam organisasi. Secara tidak langsung, prinsip koordinasi membuat orang-orang tidak ikut dalam mengambil bagian mencapai tujuan organisasi. Namun dengan adanya koordinasi membuat agar terhindar dari konflik yang akan terjadi di dalam sebuah organisasi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan bila ada salah kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.